Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis Kitab Al-Kabair dan kita sudah memasuki Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wal Ishrun, dosa besar nomor 29, an yaktula insanun nafsahu, tindakan bunuh diri. Baik, berkenaan dengan bunuh diri, maka saya sampaikan bahwa Islam datang untuk menjaga kehidupan. Saking pentingnya menjaga kehidupan, sampai-sampai Allah berfirman, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Menyelamatkan satu kehidupan, satu orang bisa diselamatkan dari kematian, maka pahalanya setara dengan menjaga kehidupan manusia seluruh di dunia ini. Dan ayat ini bisa saja kita berikan kepada dokter. Dokter itu kan menyelamatkan kehidupan. Satu pasien terselamatkan dari sakit menjadi sehat, berarti menyehatkan seluruh manusia di dunia ini. Jangankan manusia, anjing itu kan binatang lebih banyak jeleknya. Air liurnya bermasalah. Maniktana kalban illa kalba masyiatin untuk kisomin ajri kulla yaumin kiratun. Dipelihara di rumah sehari pemiliknya pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Kemudian innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Kemudian orang haus dunia tidak selesai-selesai, rakus dunia, kama thalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhas. Di semua kondisi anjing itu melet-melet. Haus melet-melet, begitu minum seger tetap melet-melet. Jadi anjing ini permisalan yang jelek, seperti orang yang menggugat pemberian. Kamatsalil kalbi alladhi yaqi'u tsumma yarji'u fi qaihi. Orang yang menggugat sesuatu yang pernah dia berikan itu seperti anjing muntah, dia jilati muntahannya. Jadi kalau ada perumpamaan menggunakan anjing, dijamin perumpamaan itu jelek. Tapi ternyata di Sahih Muslim ada seorang musafir kehausan, ketemu sumur, dia turun kemudian dia minum. Begitu dia naik, faida kalbun ya'kulu tsara minal atos. Dia melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena saking hausnya. Maka orang ini berkata, laqad balagha hadzal kalbu ma balagha minni. Aduh, kasihan anjing ini haus seperti saya tadi haus. Fanazalal bi'ra, dia turun ke sumur. Fama'ala khufahu bilma, dia penuhi sepatu botnya dengan air. Fasaqalahu, kemudian anjing itu diberi minum. Akhirnya fasyakarallahu lahu, Allah pun mau beri hadiah kepada orang itu, mensyukuri perbuatan itu, sehingga yang tadinya pelacur dia dapat hidayah, kemudian dia tinggalkan dunia pelacuran, bertobat, beribadah sampai mati, akhirnya orang ini masuk surga. Menyelamatkan seekor anjing membuat seorang yang hidupnya dipenuhi dengan perbuatan dosa tiba-tiba dia terangkat. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tindakan menghilangkan nyawa ini sebenarnya sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh malaikat, dan akhirnya betul-betul terjadi.
ketika Allah menyampaikan akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan ciptakan manusia ya Allah sebagai khalifah di muka bumi yang ujung-ujungnya menumpahkan darah? Dan akhirnya terbukti, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Qabil pun akhirnya membunuh Habil. Ternyata bunuh-membunuh ini juga dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah satu wasiat beliau adalah la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalau aku nanti meninggal, jangan kalian kembali kepada kekafiran dengan cara satu dengan yang lain saling bunuh. Kalau membunuh antara muslim dengan kafir ini wajar, tapi Rasulullah mengkhawatirkan bunuh-membunuh sesama muslim. Baik, termasuk Rasulullah pernah marah besar ketika rombongan sahabat pergi mengintai musuh. Ada satu sahabat terluka, kemudian dia ikat kepalanya. Ketika tidur mimpi basah. Ini kan luar biasa, terluka parah tapi sempat-sempatnya mimpi basah. Mungkin Bapak akan berkomentar, kok iso? Iso nih ya. Nah, tapi begitulah yang terjadi. Begitu bangun kaget dia. Memang ketika tidur nikmat, begitu bangun dia kaget. Berarti saya punya PR untuk mandi junub. Sementara ini kepala saya terluka parah. Bertanya kepada seluruh sahabat, mereka memberikan jawaban yang serampangan. Kamu harus mandi besar. Yang benar apa? Cukup tayamum. Sebagaimana Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kan ditugaskan mengintai musuh. Lama-kelamaan mengintai musuh, capek. Begitu tidur, mimpi basah. Begitu bangun, kaget. Saya di tengah padang pasir. Ketika ingat wudu, kalau tidak ada air diganti dengan tayamum. Oh, berarti kalau saya harusnya mandi, tidak ada air, berarti saya harus berguling-guling di tanah. Akhirnya Ammar bin Yasir bugil bulat di tengah padang pasir. Dia berguling-guling supaya ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan debu tanah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Tapi begitu menghadap Rasulullah ternyata cukup tayamum. Nah, kasus sahabat tadi terluka parah, tidur, ternyata mimpi basah. Begitu bangun kaget. Dia pengen tayamum, tapi seluruh sahabat gak bisa, harus mandi besar. Begitu mandi besar selesai mati. Maka Rasulullah bersabda, qataluhu, mereka telah membunuh satu sahabat ini, dengan fatwa yang serampangan. Ala inna shifa'al ay as-su'al. Kalau memang tidak tahu, kenapa tidak bertanya terlebih dahulu? Sembrono, sembarangan, terburu-buru untuk mengeluarkan fatwa yang mengakibatkan seorang sahabat akhirnya meninggal dunia. Baik, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur kebiasaan Arab jahiliyah. Apa itu? La'anallahu man yaj'ala fihi ruh gardon. Allah melaknat seorang yang latihan memanah, tapi yang dijadikan bidikan adalah burung-burung yang masih hidup. Itu tidak boleh. Jadi menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran latihan memanah, karena itu kehidupan. Maka usfur, burung dara, itu nanti akan menuntut kepada orang yang membunuh dia dengan cara tidak untuk dimakan dagingnya. Ada di Sunan An-Nasa'i. Baik, kita akan masuk materi inti tentang bunuh diri. Yang pertama, Islam melarang kita untuk bercita-cita mati.
di Bulughul Maram di bab salat jenazah, di bab jenazah. Di situ ada hadis, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali bercita-cita ingin segera mati ketika dibentur oleh ujian. Fa in kana la budda mutamannian. Tapi kalau ujian begitu berat sampai dia pada titik sudah tidak kuat, maka keluarkan kalimat Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kalau memang umur panjang itu baik, berikan umur panjang untukku. Wa in kanal wafatu khairun li. Tapi kalau ternyata mati lebih baik bagiku, maka percepat kematian itu untuk diriku. Jadi intinya, kalau dibentur masalah jangan langsung mikir ingin segera mati. Baik. Kemudian yang kedua, cita-cita pengen segera mati ini akan banyak terjadi menjelang hari kiamat. Karena dari 70 ciri-ciri hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah ketika seorang lewat kuburan, banyak yang ngomong, ya laitani kuntu sahiba hadzal qabri, seandainya saya sudah menjadi penghuni kubur sini. Kenapa? Karena sudah tidak kuat menanggung derita. Jadi angka keinginan untuk mati itu akan meningkat nanti menjelang hari kiamat. Baik. Kemudian yang ketiga, tapi meskipun bercita-cita mati hukum aslinya tidak boleh, ada beberapa dalil kita diperbolehkan untuk bercita-cita meninggal dunia. Di antaranya diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di kitab At-Tadhkirah. Di Jakarta, di Bekasi itu banyak kajian kitab At-Tadhkirah, ensiklopedia kematian. Kelihatannya di sini belum ada kajiannya khusus tentang kematian. Baik. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Mumpung bapak-bapak belum mati kan sudah punya persiapan. Seluk-beluk kematian dari awal sampai akhir dikupas tuntas di kitab At-Tadhkirah. Baik. Ternyata kita diperbolehkan bercita-cita mati, salah satunya adalah kalau prestasi dunia dan prestasi akhirat sudah dipegang. Prestasi dunia dan prestasi agama sudah dimiliki. Silahkan. Mana dalilnya? Dalilnya Yusuf dilempar ke sumur, ditemukan pedagang, dijual ke Mesir, memendam rindu ingin ketemu bapak, ibunya dan saudaranya, dan itu terwujud setelah 30 tahun sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ketika akhirnya Yusuf sudah menjadi raja, bukan menteri lagi, raja di negeri Mesir, dan berhak mendapat gelar Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sebenarnya bukan nama tapi gelar, seperti Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4. Jadi gelar Yusuf itu Fir'aun, tapi bukan Fir'aun pada masa Nabi Musa. Ketika sudah menjadi raja, sebelumnya meniti karir dari menteri. Jadi Yusuf itu karir jabatannya itu bagus. Dari dikuyo-kuyo, rekoso, masuk penjara, akhirnya jadi menteri, kemudian jadi raja. Kan ada orang ujuk-ujuk langsung jadi, kan ada. Kalau Yusuf tidak, karirnya bagus dari awal sampai akhir, pernah rekoso. Bahaya kalau dipimpin di satu negeri dipimpin oleh pemimpin yang tidak pernah rekoso. Nggak tahu ini nyindir siapa ini. Kita lanjutkan. Baik. Apa tadi?
Akhirnya apa? Saudara-saudara Yusuf datang dengan satu sandiwara luar biasa. Yusuf bisa menjebak Bunyamin. Bunyamin pura-pura dijebloskan penjara. Saudara Yusuf pulang. Akhirnya bapaknya datang. Terjadi pertemuan yang luar biasa. Apa yang terjadi di akhir-akhir surat Yusuf? Falamma dakhalu alaihi kharru lahu sujada. Ketika bapak, ibu, saudara-saudara Yusuf masuk ke dalam istana, seluruh yang hadir bersujud kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf berkata, "Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Wahai ayah, inilah takwil mimpi saya masa kecil. Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan bersujud kepada aku. Ternyata ayah, ibu dan saudara hari ini sudah bersujud kepada aku. Akhirnya Yusuf mengangkat kedua tangan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, Engkau sudah angkat aku menjadi raja di negeri ini setelah bertemu dengan keluarga besarku. 2, Engkau angkat aku sebagai nabi yang pandai mentakwil mimpi. Berarti raja dan sebagai nabi. Raja prestasi dunia, nabi prestasi yang sifatnya agama. Fatiras samawati wal ardh, Engkau pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, aku pengen mati dalam keadaan muslim. Jadi ketika berada di puncak karir, cita-citanya terwujud. Yang terlintas pada diri Yusuf adalah ingin segera meninggal dunia. Maka bagi bapak-bapak yang haji sudah, khatam bolak-balik, sering ikut kajian iktikaf, subuh ceria mantap, aktif, sudah melihat anak nikah, lihat cucu, ya monggo silahkan. Sudah saatnya ingin segera bertemu dengan Allah. Posisinya adalah man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Silahkan. Yang kangen ingin cepat bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan hambanya. Tapi syaratnya apa? Prestasi dunia dan agama sudah kita raih. Baik, kemudian termasuk terangan-angan ingin mati, man sa'alallahu syahadata bisidhin balaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang bercita-cita pengen mati syahid, Allah tetapkan matinya syahid meskipun dia mati di atas tempat tidur. Jadi terngiang-ngiang kapan saya bisa mati syahid meskipun tidak pernah pergi ke Palestina, seumur hidup ada di masalah, tapi greget pengen terjun di Palestina luar biasa. Baik. Kemudian masalah kelima, ternyata para nabi selalu mendapatkan takhyir. Takhyir itu pilihan. Sehingga pilihan apa? Rasulullah naik mimbar. Ceramahnya cuma singkat. Innallaha khayyara abdan ma bainahu wa bainad dunya fa khayyara dzalikal abdu ma bainahu. Wahai para sahabat, ada seorang hamba, beliau tidak menyebut siapa hamba itu, baru saja diberi pilihan oleh Allah. A, hidup panjang bahagia di dunia, atau cepat bertemu dengan Allah. Hamba itu ternyata memilih segera bertemu dengan Allah. Wassalamualaikum, beliau turun dari mimbar. Jadi ada seorang hamba suruh milih umur panjang bahagia atau segera dipanggil oleh Allah. Hamba itu milih yang kedua.
Seisi masjid terdiam. Yang menangis cuma Abu Bakar. Yang lain heran, kenapa Abu Bakar menangis? Lama-kelamaan Abu Bakar juga bingung, kenapa tidak ada yang menangis. Ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar meminta para sahabat, coba perhatikan tadi Rasulullah ngomong apa. Ada hamba disuruh mengambil pilihan, umur panjang bahagia atau segera dipanggil oleh Allah. Hamba itu memilih dipanggil oleh Allah. Kalian harus tahu, hamba itu Rasulullah sendiri. Berarti Rasulullah pamit tadi di atas mimbar, pamit sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Akhirnya seisi masjid pun menangis, dan betul begitu beliau pulang jatuh sakit, dan sakit itulah yang mengantarkan kepada kematian. Jadi para nabi setiap ditanya pilih umur panjang atau meninggal selalu memilih segera bertemu dengan Allah. Baik. Bagi yang sudah merasa sebentar lagi meninggal dunia, maka diperbolehkan sudah mulai persiapan. Satu, silahkan boleh mempersiapkan kain kafan. Di Riyadhus Shalihin ada seorang sahabat melihat Rasulullah memegang kain putih bagus, tenunan spesial dari seorang wanita. Akhirnya dia puji-puji kain itu. Nah, Rasulullah punya kebiasaan memegang sesuatu, dipuji-puji, yang dipuji-puji itu akan diberikan. Akhirnya betul diberikan oleh Rasulullah. Para sahabat kemudian pada kecewa. Kenapa kamu tega memuji-muji apa yang dimiliki oleh Rasulullah? Bukankah engkau tahu bahwa apa yang dipegang, dipuji-puji, pasti beliau akan berikan? Ternyata sahabat itu menjawab, memang saya sengaja, tapi tidak untuk baju, kain ini akan aku jadikan sebagai kain kafan. Berarti dia sudah persiapan kain kafan, dan akhirnya betul besoknya meninggal dunia. Akhirnya disimpulkan, jadi boleh sebelum mati sudah mempersiapkan kain kafan. Dua, sudah mempersiapkan siapa yang akan memandikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aisyatu lau mutti qabli lagosaltuki. Aisyah, kamu mati duluan, aku yang akan memandikan dirimu. Termasuk hadis di bawahnya di Bulughul Maram, Fatimah berwasiat, kalau aku meninggal dunia, engkau Ali sebagai suamiku yang akan memandikan diriku. Maka di kitab fikih kalau ada pembahasan siapa yang paling berhak memandikan jenazah, ranking 1 siapa yang diberi wasiat. Maka Anas bin Malik ketika meninggal dunia tidak dimandikan oleh kerabat, tapi dimandikan oleh murid terbaiknya, yaitu Abdullah bin Sirin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah mulai ancang-ancang pengen mati di satu tempat. Tapi kalau bapak mengambil hadis Sahih Bukhari, maka di sana ada babu man ahabba an yudfana bil ardil muqaddasah, bab anjuran bercita-cita menyengaja mati dan dikubur di tanah suci. Jadi jangan ancang-ancangnya meninggal dunia di Masaran, ancang-ancangnya meninggal dunia di Madinah. Silakan yang sudah sering watuk-watuk pergi umroh, siapa tahu meninggal di Madinah kemudian dikubur di Baqi. Baik, nah, itu beberapa contoh. Tapi sebaik-baik persiapan adalah man asya ala syai' mata alaihi. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaan, maka biasakan melakukan amalan yang baik supaya kita mati dalam keadaan seperti itu. Baik, nah sekarang masuk inti paling inti tentang bunuh diri. Hukum asli bunuh diri tidak boleh karena Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian sendiri.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan fiha abada. Siapa yang mati bunuh diri dengan cara menusuk tombak ke perut, maka nanti pada hari kiamat hukumannya adalah dia akan menusuk perutnya sendiri, dan itu terus menerus sepanjang dia hidup di neraka jahanam. Wa man qatala bisammin fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalidan fiha abada. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka siksanya adalah dia akan minum racun terus menerus kekal di neraka jahanam. Wa man nazala min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yanzilu fi nari jahannama khalidan fiha abada. Siapa yang bunuh diri dengan cara terjun ke jurang, nanti Allah akan siksa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini dalil bahwa bunuh diri termasuk dosa besar, karena sudah kita bahas salah satu ciri dosa besar apabila dosa itu diiringi dengan siksa di akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang mati bunuh diri disolatkan? Jawabannya adalah ada beberapa orang punya hak untuk tidak menyolatkan orang itu, tapi tetap dia harus ada yang menyolatkan, karena bunuh diri statusnya tidak kafir. Jadi status orang yang bunuh diri statusnya masih muslim. Orang kalau muslim, kalau mati dia tetap wajib disolatkan. Dalilnya adalah di Bulughul Maram ketika utiya birajulin mata bimasyakiso, digotong jenazah, ada orang mati bunuh diri. Ya Rasulullah, tolong solatkan jenazah ini. Ternyata beliau bersabda, sallu ala sahibikum, solatkan teman kalian. Sementara Rasulullah pergi, berarti orang itu tetap disolatkan. Dalam riwayat yang lain, falam yusalli alaihi, beliau tidak mau menyolatkan orang itu. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang tertentu menolak, diberi hak untuk menolak menyolatkan, tapi dia tetap harus disolatkan. Nah, akhirnya berkenaan dengan bunuh diri, pada masa Rasulullah pernah terjadi di perang Hunain. Orangnya bernama Qazban. Dia berada di front terdepan. Musuh paling banyak mati di tangannya. Akhirnya dia ditemukan tergeletak bersimpah darah, sudah tidak bernyawa. Seluruh sahabat mengatakan fulanun syahidun, si fulan ini mati syahid. Ternyata Rasulullah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, innahu finnar, justru dia di neraka. Sehingga ada sahabat memberikan kesaksian, betul ya Rasulullah, saya adalah saksi bahwa dia memang masuk neraka, bukan mati syahid, karena saya melihat ketika dia akhirnya terluka, tidak kuat dengan lukanya, dia ambil tombak, dia tusukkan ke perutnya, akhirnya dia meninggal dunia. Padahal jarak antara dia dengan mati syahid tinggal sejengkal, karena tidak sabar dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, terakhir berkenaan dengan bunuh diri, bagaimana hukum tindakan bom bunuh diri di Palestina? Bagi yang tidak setuju, istilah Arabnya adalah istimatah, bom bunuh diri. Bagi yang setuju menyebutnya dengan istishhadah, bom syahid. Jadi bom menyengaja dia mati syahid dengan sasaran target bisa membunuh orang Israel. Dulu ketika Chechnya lawan Rusia, ada gadis nyupir truk, di belakangnya ada bom sudah penuh, dia tabrakan ke
gedung, ternyata 700 perwira tinggi Soviet sedang rapat di situ, akhirnya semuanya mati. Jadi satu orang mati, muslimah berkorban, sementara 700 perwira tinggi mati. Nah, yang setuju menyebut itu istishadah, yang tidak setuju menyebut istimatah, pembunuh diri. Baik, berkenaan dengan bom bunuh diri atau bom syahid, kenapa ulama Palestina membolehkan? Mereka mengatakan bahwa kami orang Palestina jauh lebih paham dengan kondisi Palestina. Yang tidak ada di Palestina, yang hidupnya mewah, tiap hari bisa makan, tidur nyenyak tanpa terganggu, jangan berbicara tentang kondisi Palestina yang kami alami. Ulama-ulama Palestina mengatakan, kami Palestina, di Palestina ini tanah suci, sementara kami dikelilingi oleh negara-negara Arab. Ada Lebanon, ada Yordania, ada Suriah, ada Arab Saudi, ada Irak, ada Mesir. Kok bisa kami dijajah sementara sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada bantuan? Kalau kalian membantu kami, tidak mungkin terjadi bom bunuh diri di Palestina. Nah, salah satu dalil kenapa ada bom bunuh diri di Palestina adalah hadis yang cukup terkenal, tafsir dari was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud kutila ashabul uhdud. Intinya begini, dulu di Yaman ada raja ngaku Tuhan, sampai ada anak kecil berdakwah, mendakwahkan tauhid, medianya adalah pengobatan. Bagi yang sakit, datang diobati, syaratnya cabut keyakinan raja itu Tuhan, karena Tuhan kita hanya Allah. Singkat cerita, yang masuk Islam mulai banyak. Raja marah, si anak kecil ini, si dai ini, si ustadz ini ditangkap, kemudian diputuskan dieksekusi mati. Algojo diminta untuk membawa anak ini ke atas gunung supaya dilempar ke jurang. Tiba-tiba gunung bergoyang-goyang, seluruh eksekutor malah terlempar ke jurang, anak ini kembali ke istana. Raja kaget, anak ini diikat lagi. Algojo bawa ke tengah laut, tenggelamkan. Begitu di tengah laut terjadi ombak, kapal terguling, para algojo pada mati. Anak ini bisa berenang, balik lagi ke istana. Akhirnya si raja bingung, sudah dua cara eksekusi gagal. Tiba-tiba anak kecil ini mengatakan begini, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuraka bihi. Wahai raja, kalau Anda mau membunuh saya dengan cara-cara kemarin pasti gagal. Mau tidak aku tunjukkan bagaimana cara membunuh saya? Raja bahagia. Tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in thumma khud sahman min kinanati thumma do'is sahma fi kabidil qaus thumma qul bismillahi rabbil gulam thummarmini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Caranya, bunuh saya di tengah alun-alun, ikat saya di pelepah pohon kurma. Kematian saya harus disaksikan oleh seluruh penduduk negeri ini. Siapa yang membunuh saya? Anda sendiri. Dengan apa? Ini saya kasih panah. Nanti ketika panah ditarik, Anda harus mengucapkan bismillahi rabbi hadal gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Suaranya harus keras, seluruh yang hadir harus mendengar. Betul, akhirnya masyarakat datang, bismillahi rabbi hadal gulam, tepat kena pelipis, anak ini mati. Begitu mati, seluruh penduduk negeri akhirnya masuk Islam. Berarti apa?
dia menyengaja mati dengan tujuan apa? Seluruh penduduk negeri akhirnya masuk Islam, berbondong-bondong mencabut keyakinannya hingga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun akhirnya raja marah, prajurit dikerahkan, rakyat ditangkap, kemudian dibakar di parit-parit. Berarti anak ini menyengaja dirinya untuk mati. Baik, itulah yang terjadi di Palestina. Kalau saya ditanya setuju atau tidak setuju, tidak berani karena saya tidak punya andil untuk berjihad di Palestina. Setuju juga saya tidak berani mengatakan setuju karena itu juga tindakan bom bunuh diri menghilangkan nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ada pertanyaan saya persilahkan. Berarti cukup satu pertanyaan. Udah gak ada yang mau bunuh diri ini kelihatannya. Gak ada yang tanya. Silakan. Terakhir. Iya. Janin tapi janin belum ada seperti pil KB dan sebagainya, itu kan menyengaja untuk membunuh janin yang akan tumbuh. Karena itu juga anjuran pemerintah. Terima kasih. Baik. Jadi gini, dalam mazhab Hanafi, sperma laki dan perempuan ketika sudah bertemu itu kehidupan meskipun belum ada ruh. Maka hukumnya tidak boleh mematikan sperma laki dan perempuan yang sudah bertemu meskipun belum memiliki ruh, karena itu sudah bagian dari kehidupan. Bagi yang ingin KB, maka KB terbaik adalah menyusui. Insya Allah kalau seorang wanita menyusui anaknya itu KB alami. Loh, saya sudah menyusui tapi kok meteng lagi. Emang ada yang salah, Bu? Ya hamil lagi. Ya iya, disusui tapi sudah dikasih promina, ya hamil. Jadi kalau susunya betul-betul eksklusif, tidak ada yang lain, insya Allah tidak akan hamil. Jadi mematikan kehidupan meskipun memiliki roh hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau ada vonis dari dokter yang terpercaya bahwa janin ini memang harus dimatikan karena akan membahayakan ibunya. Kalau ini terjadi silakan. Satu lagi tanggung. Ya. Tapi untuk keterangan KPR yang lalu minggu yang lalu tentang makanan halal dan haram. Dengan makanan yang haram seperti daging babi itu dulu pernah ada ikhwah kalau suatu produk jenis makanan apa mengandung minyak babi, tetapi ada ulama besar yang mengatakan itu tidak haram karena yang diharamkan adalah daging babinya, bukan minyak babinya. Bagaimana Ustaz? Ya, memang ada kiai mengatakan yang diharamkan daging. Jadi sop tulang babi boleh, itu bukan daging. Terus gelatin itu kan bukan daging. Maka saya jawab, kalau ulama ini pernah nyantri, pasti pernah belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, salah satu bab di bahasa Arab yang dibahas apa? Ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu balaghah itu ada pembahasan gaya komunikasi orang Arab adalah menyebut satu tapi sudah mewakili yang lain. Contoh di surat Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, perintah salat berjamaah menggunakan kalimat rukuklah bersama-sama orang ruku. Bukan berarti ruku itu assalamualaikum, bukan. Ruku itu bagian dari salat, berarti tetap berdiri takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Warka'u, rukuklah maksudnya tunaikan salat bersama-sama orang ruku, berarti salatnya itu berjamaah. Nah,
Di surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Isra, Allah menyebut lahmul khinzir, daging babi. Bukan berarti yang diharamkan cuma dagingnya saja. Disebut satu sudah mewakili semua. Sama dengan ketika Bapak beli sate. Pak, beli sate. Nanti pakai tusukan ya Pak ya? Apakah perlu? Justru kalau kita merinci, Pak nanti dibungkus ya, ada tusukannya ya, ada cabenya, justru dianggap cerewet. Cukup satu disebut sate sudah mewakili semuanya. Sekarang ketika Bapak beli sate, bawa pulang, bungkusnya masih dibungkus plastik tidak? Kan dikasih plastik kan? Apakah Bapak perlu ngomong nanti pakai plastik ya? Nggak perlu ngomong plastik, pasti diberikan. Jadi istilah ilmu balaghah menyebut satu sudah mewakili yang lain. Contoh perintah sujud kepada Adam. Siapa yang diberi instruksi? Malaikat. Itu juga berlaku bagi seluruh jin termasuk iblis. Disebut satu tapi sudah mewakili yang lain. Insya Allah inilah kajian kita di malam hari ini. Kita lanjutkan di serial dosa besar di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.